Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul A Time Called You. Dari depan aja udah salah ngomong. Oke, drama A Time Called You ini Mai baru selesai nonton di minggu ini. Mai lupa hari apa ya, kayaknya Senin atau Selasa lah ya. Jadi Mai harus cepet-cepet nih kasih kamu drama review sebelum Mai lupa ini drama apa gitu ya. Sebenarnya drama ini berkesan banget karena menurut Mai drama ini unik ya untuk jalan ceritanya. Dan pokoknya ini mind blowing banget lah ya dramanya. Oke, A Time Called You tayang di Netflix. Nah, Netflix ya. Ini juga bagus-bagus dramanya ya. Hanya sebanyak 12 episode, jadi nggak begitu banyak. Dan dirilis pada bulan September. Nggak telat-telat banget lah ya, telat dikit. Oke, jadi yang bikin Mai mau nonton drama ini sebenarnya itu karena lead aktornya adalah An Hyo Sop. Jadi An Hyo Sop ini Mai terkesan sama dia semenjak Mai nonton Business Proposal ya. Jadi sejak itu Mai jadi penasaran dan pengen nonton lagi drama dia gitu. Oke, A Time Called You sebenarnya adalah drama remake dari drama Taiwan yang berjudul Someday or One Day. Oke. Dan drama ini tayangnya katanya tahun 2020, di remake abis itu ya. Karena mungkin kita penggemar K-drama jadi nggak nonton dramanya Taiwan kayak Mai ya, nggak nonton juga. Jadi Mai suka banget drama ini. Genrenya itu sebenarnya adalah romance, fantasy romance kalau boleh dibilang ya. Karena ceritanya begini ya. Ini diawali dengan John Yo Bin yang memerankan Han Jun Hee. Dia harus move on dari pacarnya Koo Yeon Jun yang diperankan oleh An Hyo Sop yang meninggal 1 tahun yang lalu dalam kecelakaan pesawat. Aduh, itu sedih banget. Jadi dilihat bagaimana proses move on Juni itu nggak gampang ya. Kamu bayangin kalau kamu di posisi dia bisa gila kali ya. Juni masih bisa tersenyum, masih bisa menjalani kehidupan normalnya. Itu menurut Mai sudah luar biasa banget. Oke, jadi dimulai dari scene yang itu ketika Juni menghadiri peringatan 1 tahun jatuhnya pesawatnya ditumpangi pacarnya itu. Dan suatu hari ini kan mendekati ulang tahunnya si Juni gitu ya. Nah, selama ini kan ulang tahun Juni selalu dirayakan oleh Yeonjun pacarnya. Tapi tahun ini adalah tahun pertama Juni harus merayakan tanpa Yeonjun. Nah, tapi dia menerima suatu hadiah misterius berupa kaset. Kamu tahu kaset? Wah, ini ya, ini oldies banget ya. Kayaknya kalau kamu kelahiran tahun 2005 ke atas mungkin kamu nggak begitu paham benda apa ini kaset ya. Kaset ini masih nggak asing buat kamu yang kelahiran kaum milenial dan sebelum milenial tentunya kayak Mai gitu ya. Nah, kalau kamu tahun 80-an itu pasti familiar banget sama yang namanya kaset. Jadi si Juni itu menerima Sebentar, ini masalah klik ya. Oke, jadi Juni itu menerima kaset dan juga pemutar kaset. Which is tentu saja di zaman ini kan sudah nggak ada lagi pemutar kaset ya. Kamu bahkan nggak tahu apa itu kaset kan. Nah, jadi dia menerima kaset dan pemutar kasetnya gitu. Dan Juni memutuskan untuk mendengarkan apa isi kaset yang dia dikirimkan. Nah, ini tunggu, Mai stop aja dulu yang ini karena lagu yang diputerin di kasetnya itu adalah lagu ini. Oke, kalau kamu nonton dramanya lagu ini akan diputar sampai kamu hafal. Ya kayak Mai sampai hafal nih liriknya. Oke, jadi ketika Juni mendengar lagu ini, dia tuh lagi di bus untuk perjalanan pulang ke rumahnya. Tapi terjadilah suatu hal yang gak disangka-sangka. Tadi kan Mai bilang ini fantasy gitu ya. Jadi dia terbangun di
tubuh seorang gadis SMA yang bernama Kwon Min-ju di tahun 1998. What? Bagaimana mungkin? Karena memang genrenya adalah fantasy. Jadi disinilah segi fantasy. Jadi dia menjadi sejenis time traveler. Dia balik ke tahun 98 sebagai Kwon Min-ju. Nah, tapi yang uniknya nih, Kwon Min-ju itu sendiri ada di dalam pikiran, ada di dalam tubuh Kwon Min-ju itu sendiri. Tapi dia itu istilahnya di alam bawah sadarnya, tapi di atasnya itu yang berkuasa adalah Juni gitu. Nah, sulit sekali bagi Juni untuk menerima bahwa dirinya kembali ke tahun 98 dan dia harus beradaptasi dengan kehidupan Kwon Min-ju yang ternyata dia itu kepribadiannya beda banget dengan Juni. Kalau Juni kan orangnya ceria, orangnya terbuka, orangnya ceplos-ceplos. Sedangkan Minju itu adalah kebalikannya. Kamu tahu sendiri lah gimana kebalikannya gitu ya. Nah, jadi si Juni ini yang mengagetkan ketika dia bangun di tubuhnya Minju. Orang pertama yang dilihatnya adalah Yeonjun. What? Bagaimana mungkin dia ketemu dengan Yeonjun gitu ya. Nah, tapi ternyata itu bukanlah Ko Yeonjun, melainkan adalah Nam Si-hon. Jadi seseorang yang mirip dengan Yeonjun, ya. Ya, which is sebenarnya pemainnya sama ya. Jadi Jeon Yobin memerankan Kwon Min-ju dan juga Han Juni, sedangkan An Hyo-sop memerankan Nam Si-hon dan juga Ko Yeonjun gitu. Nah, jadi Juni itu terguncang sekali ketika dia itu bertemu dengan Si-hon dan bahkan dia memanggil Si-hon dengan panggilan Yeonjun. Nah, Si-hon tentu saja tidak bisa terima ya. Nah, apalagi nih ketika Minju ya ini dekat dengan Si-hon, sebenarnya sahabat mereka ini bersahabat bertiga gitu ya. Minju, Si-hon dan juga Jong In-gyu. Nah, In-gyu ini adalah sahabatnya Si-hon. Jadi Si-hon ini merasa tidak enak ketika Minju ini mendadak jadi dekat dengan dia gitu ya. Karena dia begitu menghargai perasaan sahabatnya In-gyu, jadi dia menghindari Minju gitu. Nah, tapi kamu tahu apa yang terjadi? Minju ini kan berubah ya. Kepribadiannya 180 derajat berubah. Jadi ini membuat Si-hon itu akhirnya suka juga dengan Minju. Nah, tapi bagaimana dong persahabatan mereka bertiga? Bagaimana In-gyu bisa menerima kalau Si-hon itu mengkhianati persahabatan mereka demi seorang cewek gitu ya. Nah, jadi di sini satu hal yang membuat persahabatan mereka bertiga berubah gitu. Dan juga Juni yang berada di tubuh Minju ini berusaha mencari tahu kenapa dia harus menjadi time traveler dan kembali ke tahun 98 dan bagaimana caranya dia untuk kembali ke tahun 2023. Karena dia pikir, wah gawat sekali kalau aku terperangkap di tubuh Minju seperti ini. Dia bilang, apa yang akan terjadi dengan tubuhku, dengan aku, Han Juni di tahun 2023. Jadi permasalahan pertama persahabatan, permasalahan kedua adalah bagaimana dia balik ke tahun 2023. Dan yang ketiga dia bagaimana berusaha menerima bahwa Nam Si-hon itu bukan Ko Yeonjun gitu ya. Nah, tapi selain itu juga dia akhirnya berhasil nih balik ke tahun 2023, akhirnya berhasil gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dia dengan dibayang-bayangi satu hal yang terjadi di tahun 98. Jadi Mai tadi bilang kan bahwa dia itu mendadak terbangun gitu di badannya si Minju. Nah, itu Minju kecelakaan, dia masuk ke rumah sakit. Nah, sedangkan yang diingat oleh Juni, jadi pikiran mereka itu jadi bercampur gitu ya. Nah, yang diingat oleh Juni adalah Minju itu mengalami kecelakaan mobil. Padahal Minju itu dipukul kepalanya. Nah, jadi mereka pun jadi ingin mencari tahu siapa yang memukul kepala Minju. Dan ketika balik lagi ke tahun 2023, si Juni itu mengetahui jejak-jejak Minju. Jadi dia akhirnya ketemu dengan samconnya Minju yang membuka coffee shop di tahun 2023. Dan di situ dia juga tahu kenyataan bahwa Kwon Min-ju mati. Nah, jadi antara si Juni ini mikir apakah Min-ju itu mati
karena ada hubungannya dengan orang yang memukul kepala Minju. Jadi Juni penasaran juga kenapa Minju itu sampai mati, dan dia ingin mencegah Minju mati, ya. Nah, karena jadi akhirnya setelah dia bingung kenapa dia harus time traveler gitu, akhirnya suatu hari dia ketemu dengan, kalau main cerita ini jadinya ini spoiler gede banget ya. Jadi siapakah pengirim kaset ke Minju itu menjadi satu rahasia yang besar. Jadi kamu harus cari tahu sendiri sebenarnya siapa yang mengirim dan kenapa orang ini mengirimkan kaset kepada Minju. Jadi apakah Sihon dan juga siapa tadi Mai bilang Yeonjun, ganti-ganti nama orang ya. Yeonjun ini adalah orang yang sama, tapi padahal muka mereka sama. Tapi setelah dipikir-pikir oleh Juni, setelah dia menghitung-hitung umur, itu nggak mungkin banget kalau Yeonjun itu seumuran dengan Sihon, ya. Karena Sihon itu kelihatannya lebih tua sekitar kalau nggak salah nih ya, sekitar 7 atau 8 tahun lebih tua dari usianya Yeonjun gitu ya. Jadi dipikir nggak mungkin kalau Sihon itu adalah Yeonjun. Tapi ada suatu misteri yang membuat Juni itu pengen balik lagi ke tahun 98, karena dia menerima buku harian yang ditulis oleh Minju yang diserahkan, yang disimpan oleh samconnya Minju ya. Jadi dia kasih buku harian ini ke Juni, dan ketika Juni itu membaca buku harian itu, dia bisa mengenali tulisan dia dan tulisan Minju. Itu beda banget gitu ya. Dan akhirnya dia melihat tulisannya si Minju yang menuliskan bahwa dia adalah Koo Yeonjun. Nah, itulah yang membuat Juni ingin balik lagi ke tahun 98. Nah, sekarang Juni tahu bagaimana cara balik ke tahun 98, yaitu dengan mendengarkan kaset itu. Nah, tapi dia masih terus ingin tahu bagaimana dia cara baliknya ke tahun 2023. Karena yang pertama dia balik itu nggak sengaja gitu ya, balik ke tahun 2023. Nah, kali ini yang kedua kali dia ingin berusaha untuk balik ke tahun 2023. Dan dia juga berusaha meyakinkan si Samchon, meyakinkan Sihon, dan meyakinkan Ingyu bahwa dia adalah Juni, dia bukan Minju gitu ya. Nah, apakah Sihon dan juga Ingyu itu mau menerima kegilaan si Juni ini gitu ya. Jadi mereka menganggap si Juni ini gila gitu ya, karena kepalanya dipukul gitu, jadi nggak waras. Mereka mikir kayak gitu. Nah, tapi pada suatu titik Ingyu dan juga Sihon itu berpikir bahwa ya memang sepertinya ada yang tidak beres pada Minju, karena dia berubah 180 derajat gitu ya. Dan Sihon pun mulai menaruh hati kepada Minju. Dan bagaimana Ingyu berusaha menerima perubahan Minju, berusaha mencari tahu misteri di balik siapa yang ingin mencelakai Minju, dan juga bagaimana mereka ingin mempercayai Juni gitu ya. Dan juga ya tentang time traveler ini banyak sekali hal-hal yang kamu gak akan sangka gitu ya. Mai aja dari pertama itu menebak-nebak sampai Mai salah tebakannya gitu ya. Dan inilah yang menurut Mai menarik banget drama ini ya. Di antara misteri-misteri dia di masa lalu, dia pun punya misteri yang harus dia pecahkan di masa kini. Dan dimana ketika dia tahu tentang siapa yang ingin mencelakai Minju ya. Jadi dia ingin mencegah Minju untuk mati. Dia tahu tanggal kematian Minju. Dia bekerja sama dengan Ingyu dan Sihon untuk mencegah kematian Minju, which is tidak gampang. Jadi dia harus bolak-balik berapa kali. Dan apakah misi dia berhasil untuk mencegah kematian Minju? Dimana kuncinya ini adalah jika Minju tidak mati, maka akan dua kejadian besar setelahnya akan dapat dicegah juga, hanya dengan Minju tidak jadi mati gitu ya. Tapi akhirnya mereka pun menyadari sesuatu. Meskipun Minju tidak mati dan ada
Di antara dua kejadian besar yang Mai bilang tadi ya, itu ternyata hanya ada satu kejadian besar yang bisa mereka cegah. Tapi kejadian besar satunya mereka tidak bisa cegah, gitu ya. Nah, dan ternyata dari hal itulah masa depan Minju pun dan juga Yeonjun itu berubah. Seperti apa sebenarnya ya? Kalau dengar Mai ngomong kayaknya bingung banget ya. Apa sih? Kayak time traveler, apa, bolak-balik, apalah ini, misteri apa. Ya mungkin ini bisa buat kamu bingung, karena Mai juga bingung ketika nonton ya. Maksudnya ini benar-benar kompleks ceritanya, dan juga ketika pergantian tahunnya itu bagus banget ya. Rapat-rapat untuk plotnya. Jadi aduh, Mai itu suka banget, sampai Mai itu ngerasa tegang. Dan tentunya banyak sedihnya drama ini ya. Mai itu sampai menangis beberapa kali di drama ini. Dan dengar ini OST-nya juga keren-keren banget kan. Oke. Jadi drama A Time Called You ini Mai saranin buat kamu yang suka banget sama fantasy romance, dan juga apalagi kamu suka yang sama sejenis time traveler gitu ya. Karena time travelnya ini nih yang menurut Mai menarik ya. Jadi si Juni ketika dia bangun di badannya Minju, dia bilang, aku baru mengalami mimpi yang panjang. Jadi di mimpi itu aku adalah Han Juni. Jadi sebenarnya dia pun tidak yakin bahwa kehidupan dia sebagai Han Juni itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, gitu ya. Nah tapi ketika dia bangun menjadi Han Juni, dia bilang, aku baru saja bermimpi hidup di tahun 98 sebagai Kwon Minju. Sampai suatu hari dia pun tahu bahwa Minju itu memang eksis. Minju itu adalah gadis yang dikirimkan di foto melalui Instagram. Siapa sih yang kirimin gitu ya? Dan di situ ada Sihon dan Ingyu juga di foto itu. Dan juga bagaimana dia pernah ternyata melihat sosok Minju di lukisan yang digambar oleh Koo Yeonjun. What? Itu bagaimana Yeonjun bisa ada hubungan dengan Minju? Ayo. Jadi ini adalah misteri yang harus kamu pecahkan dengan cara nonton drama A Time Called You. Oke. Ini drama keren banget ya menurut Maya. Banyak misteri-misterinya gitu ya. Oke. Nggak ada ratingnya di sini ternyata ya. Oke, kita lihat komen para netizen. How are people confused watching this? It's really not that complicated. Sebenarnya ini complicated ya, tapi cara kamu menerima betapa kompleksnya drama inilah yang menentukan kualitas imajinasi kamu gitu ya. Kalau Mai bisa menerima semua ini dalam episode ketiga, tapi nggak tahu kamu gitu ya. Dan bagaimana kamu bisa melihat bahwa drama ini menarik banget nih ya. Kamu bisa tonton sendiri lah ya. What a beautiful series, just like Sihon, Yeonjun. I always fall in love in a time travel movie. Nah, ini penggemar time traveler gitu ya. I started this drama going into it with a very open mind and prepared for anything. Katanya banyak sekali orang-orang yang komplain tentang plot cerita yang berubah setelah episode ke-10. I think the best way to go about it is you should watch carefully so you don't miss anything that might be significant to the plot. But also try your best to not try too hard to question every little thing that is happening or it becomes stressful. Ya, Mai setuju banget sama netizen yang satu ini ya. Gak usah bertanya terlalu banyak, let it flow. Kamu nonton aja dan nanti semuanya itu akan terjawab ya. Gak usah nanya-nanya sampai bikin kamu pusing. Mai tahu kamu akan penasaran seperti Mai tentunya. Tapi kalau kamu sampai pusing, why? Gak usah sampai pusing, nanti itu akan terjawab. Ya itu benar-benar akan terjawab gitu. Just wait and see gitu ya. Dan ya benar, jangan ketinggalan nontonnya ya. Kalau kamu nggak kosen kelupaan dikit, sudah kamu akan bingung ya. The plot twist so terrible. What kind of story? Ya kenapa? Menurut Mai malahan penulisnya ini berhasil banget ya membuat kita tuh turn up and down kayak lagi naik
roller coaster gitu ya. Jadi menurut Mai itu keren banget drama ini ya. Menurut Mai kamu rugi kalau nggak nonton drama ini gitu ya. Apalagi nih Mai mau muji bagaimana acting An Hyo Sop dan juga Jun Yo Bin di sini. Sebagai An Hyo Sop sebagai Koo Yeon Jun yang dewasa, tapi sebagai Nam Si Hon, waduh beda banget ya. Gila ini Mai jadi mikir, aduh cocok banget loh An Hyo Sop memerankan seorang anak SMA, mukanya juga jadi muda banget, gila. Ini Jun Yo Bin juga ketika dia memerankan Minju yang sangat bertolak belakang sikapnya, itu ya. Menurut Mai ini aktingnya keren banget, An Hyo Sop dan juga Jun Yo Bin gitu ya. Kalau mereka nggak dapat awards malahan Mai bingung ya. Kayaknya melalui drama ini mereka harusnya dapat awards gitu ya. Jadi di Asian Wiki para netizen memberikan rating sebesar 88. Untuk Mai akan memberikan drama ini rating sebesar 91 ya. Jadi Mai nggak nyesel banget nonton drama ini yang buat Mai nangis, buat Mai penasaran, dan membuat imajinasi Mai itu kemana-mana. Karena Mai suka banget dengan konsep, ternyata dia adalah time traveler, di mana dia kira apa yang dia alami itu adalah mimpi dia. Jadi dia pun bingung dengan kehidupan dia sendiri ya. Menurut Mai ini unik banget. Karena itu Mai bilang, kamu nggak bisa lewatkan drama A Time Called You. Oke, ini waktunya Mai bahas para pemain dari drama A Time Called You. Oke, Mai nggak sengaja lagi ngehapus videonya Mai. Jadi Mai terpaksa bikin video baru ya. Iya, tapi nggak apa-apa deh. Demi kamu semuanya ya. Oke, kita bahas dulu lead male-nya di sini adalah An Hyo Sop, kelahiran tahun 95 dengan tinggi badan 187 cm. Wow, dia tinggi banget ya. Dan Mai memutuskan Mai akan menjadi pengikut setianya An Hyo Sop mulai sekarang ya. Jadi drama-drama dia kedepannya Mai akan selalu tonton. Oke, pertama kalinya Pertama kalinya Mai ketemu An Hyo Sop itu di drama Business Proposal di tahun 2022 sebagai Kang Tae-moo. Dan dia itu sudah punya banyak awards loh guys. Di Business Proposal juga dia mendapatkan Best Couple Award dan Best Actor. Wow, amazing ya. Dan setelah itu ya Mai ketemu dia di drama A Time Called You di tahun 2023 sebagai Koo Yeon Jun dan Nam Si Hon. While watching A Time Called You, I really connected with the characters from the past and present. Iya, itu berarti actingnya Hyo Sop bagus banget gitu ya. A Time Called You make everyone and every drama around you shine. Iya, setuju banget. I usually don't get attached to the lead actor when watching K-drama. The last time I got attached was when, watching A Time Called You makes me feel something. Nah, ini karena An Hyo Sop. I love your acting. Okay. You were amazing in both characters of Seon and Yeonjun. Ya, Mai juga setuju banget ya. Acting dia tuh bisa membuat karakter Sihon dan juga Yeonjun itu hidup ya, karena beda banget ya acting dia di dua karakter ini. Nah, dibanding dengan kritikan orang-orang terhadap actingnya si Hyo Sop, kalau Mai malah mau memuji acting dia di A Time Called You gitu ya. Maka kamu setuju dengan Mai? Coba kamu tonton juga ya dramanya. Oke. Next. Jun Yo Bin, kelahiran tahun 89 dengan tinggi badan 166 cm. Dan Yo Bin ini ya jujur aja nih, di A Time Called You ketika dia di make up ya berpenampilan sebagai Minju, wow gila itu. Dari penampilan ini Mai mau memuji tim makeup artisnya, itu udah bagus banget ya. Berubah banget, dia kelihatan kayak masih anak SMA, padahal kan kelahiran tahun 89 gitu ya. Dan actingnya tentunya ya, actingnya itu yang amazing banget menurut Mai. Oke. Si Jun Yo Bin ini sudah memerankan banyak movies
Dan Mai itu pertama kali ketemu dia di drama Vincenzo di tahun 2021 sebagai Hong Cha-young. Dan dia ini sebenarnya sebagai lead female di sini ya. Dan setelah itu langsung ketemu dia di drama A Time Called You di tahun 2023 sebagai Han Jun-hee dan Kwon Min-ju. Dan juga dia ini sudah punya beberapa award juga guys. Dan kita lihat yuk komentar para netizen lewat Asian Wiki. You are fantastic. Okay, yeah, absolutely amazing. Superb acting. What a skilled performance. Iya. Iya, memang kelihatan kayak dua orang berbeda ya. Dia berperan sebagai Minju dan juga si Junhee. Iya, A Time Called You katanya great directing, great writing, plus her outstanding acting. Oke, iya. Iya, menurut Mai memang tidak mengecewakan banget aktingnya Yobin di sini, sama seperti ketika dia berakting di Vincenzo 2 tahun yang lalu ya. Hampir 3 tahun yang lalu lah ya kalau dihitung dari tahun 2024. Oke. Mudah-mudahan nextnya Mai bisa ketemu lagi sama Yobin. Selain acting dia keren banget, dia juga cantik ya. Mai suka banget ngeliat dia. Oke. Next, Kang Hun. Kang Hun kelahiran tahun 91. Jadi di antara ketiga tokoh utama, si tertuanya malah Yobin, yang mangnenya malahan Hyosop gitu ya. Nah, dia sudah dapat juga awards. Oh, jadi Mai itu sudah pernah ketemu dia pertama kali di drama Rookie Historican Gu Hae-ryong di tahun 2019 sebagai Hyun Kyung Mook. Apakah dia lead actor atau salah satu lead? Enggak ya, dia bukan salah satu pemeran utama di sini, tapi tentunya Mai udah ketemu dia ya berarti ya. Dan setelah itu ketemu dia lagi di drama Welcome di tahun 2020 sebagai Ko Du-sik. Ini dramanya L nih ya. Oke, dia salah satu pemeran utama ternyata di drama ini ya. Dan setelah itu nonton dia di drama The Red Sleeve. Oh, di tahun 2021 sebagai Hong Dok-ro. Nah, dia di sini second lead male ya. Oh, berarti sering tapi tidak begitu memperhatikan ya. Tapi dia second lead male nih di sini. Dan setelah itu oke, langsung ketemu dia di A Time Called You di tahun 2023 sebagai Jong In-gyu. Nah, di The Red Sleeve tadi dia mendapatkan Best New Actor. Ya udah ada awardnya juga guys. Oke. He looks so young. I thought he's in his early 20s. Ya, memang kelihatan muda banget juga ya, setuju. Ada yang gak sadar kalau dia itu pernah main di drama Welcome. Ya, Mai juga gak sadar loh. Nah, ada yang pertama kali nonton dia di drama Welcome juga. Dan katanya terus nonton sampai A Time Called You. Agak mirip Lee Seung-gi katanya. Iya ya, senyumnya mirip deh ya. Oke. Ya, mudah-mudahan akan mendapatkan lebih banyak lagi jam terbang di posisi-posisi yang lebih penting lagi gitu ya, kayak gini nih yang banyak banget perannya si Kang Hun ya, keren. Oke, sampai di sini untuk drama review Mai di drama A Time Called You. Oke, untuk sekarang Mai itu lagi nonton drama Castaway Diva, dan yang kelihatan nih di bookmark manajernya Mai di sini ada drama Boyhood, Sweet Home Season 2, Moon in the Day, dan Vigilante. Nah, itu masih banyak lagi yang berikutnya ya. Jadi sebenarnya Mai agak khawatir nih, mungkin Mai akan ketinggalan banyak upcoming ongoing drama tentunya ya, yang di bulan Januari itu Mai belum masukin sama sekali gitu ya. Tapi demi kasih kalian itu drama review yang berkualitas, gak apa-apa Mai ketinggalan gitu ya.
Mai berharap kamu juga nggak masalah ngelihat drama review Mai ketinggalan-ketinggalan ini gitu ya. Yang penting kamu kan bisa dapat referensinya untuk drama-drama yang sudah Mai tonton. Oke, jadi jangan lupa juga kamu ninggalin jempol kamu di setiap video yang sudah kamu tonton. Dan kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Dan juga makasih banget buat kamu yang sudah naikin views dari drama review Mai. Kamu yang terbaik. Oke, sampai ketemu lagi di the next K drama review by Miley. Annyeong.